Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan ujian promosi sarjana S1 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Purwakarta. Dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Purwakarta, Bapak Nasruddin anggota di belakang. Dan yang terkhusus kepada anak-anak semua yang insyaallah sudah hampir step 3/3 bisa lewati hari ini, kemudian kita 3/3 lagi. Nah, untuk saat ini belum bisa kita 3/3 selesai di disimpi nanti. Alhamdulillah sengaja untuk sesi kedua ini dan hari ini karena ini hari perdana saya menunggu sampainya pembukaan semua masing-masing. Dan setelah prosesnya berjalan, insyaallah saya berharap ini semua sudah belajar berkomunikasi, berbicara di depan publik. Ujian promosi tahap 2 hari ini saya nyatakan buka dengan resmi. Kenalkan, nama saya Elvianus. Saya mahasiswa Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 210250501025. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Sistem E-Government Desa berbasis website pada Desa Bonham. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa di era global saat ini. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Pemerintah telah mendapatkan bidang aspek sebagai bagian penting dari arah pembangunan nasional. Utomo et al. 2024, permasalahan yang umum terjadi antara lain pengaksipan dokumen administrasi yang masih manual hingga rawan hilang dan sulit diakses kembali, penyampaian informasi publik yang belum optimal, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap data pembangunan potensi desa dan layanan administrasi. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi e-government berbasis website yang mampu mengelola data administrasi desa secara digital, menyediakan akses informasi publik yang terbuka serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode waterfall yang merupakan pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap tahap yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Flowchart adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan aliran proses. Ini mencakup langkah-langkah yang diimplementasikan secara grafis dan mengilustrasikan urutan atau langkah-langkah dari suatu prosedur program dengan tujuan tertentu. Analisis sistem yang berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses administrasi dan penyampaian informasi publik desa Bonham. Saat ini belum adanya sistem informasi government berbasis website. Adapun rancangan sistem yang diusulkan, data flowchart diagram level 0. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sistem informasi e-government berbasis website yang akan dikembangkan sehingga dapat menjadi
solusi atas permasalahan administrasi dan keterbukaan informasi publik, atau diagram konteks menggambarkan hubungan secara sistem informasi e-government desa Buneau dengan identitas eksternal yang terlibat. Rancangan sistem yang diusulkan data flow diagram level 1 menggambarkan dekomposisi dari sistem e-government desa Buneau ke dalam beberapa proses utama. Diagram ini memperinci aliran data dari dan ke masing-masing proses sehingga lebih jelas bagaimana sistem pengelola data menggunakan pengguna, layanan, kemajuan, berita, pengumuman, serta APBDS. Adapun rancangan sistem yang diusulkan, rancangan antarmuka ada halaman compact, halaman profil desa, halaman layanan, halaman potensi desa, halaman statistik desa, halaman logging, halaman dashboard, relasi database. Relasi tabel menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data yang digunakan pada sistem informasi e-government desa Buneau. Dengan adanya relasi ini, struktur penyimpanan data dapat dipahami secara jelas hingga mempermudah proses pengelolaan informasi dan menjaga konsistensi data dalam sistem. Hasil implementasi database, tabel pengguna berfungsi untuk menyimpan seluruh data akun yang terdaftar dalam sistem baik admin, operator maupun masyarakat. Tabel layanan digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jenis-jenis layanan administrasi desa yang dapat diajukan oleh masyarakat. Tabel ini dirancang agar mudah dikelola oleh admin sehingga daftar layanan telah terbagi. Tabel pengajuan berfungsi mencatat seluruh permohonan layanan yang diajukan masyarakat. Melalui tabel ini, setiap pengajuan dapat dipantau statusnya mulai dari diajukan, diproses hingga selesainya atau ditolak. Di tabel konten digunakan untuk mengelola informasi publik merupakan berita, pengumuman maupun halaman profil desa. Tabel APBDS menyimpan data terkait anggaran pendapatan dan belanja desa mulai dari pengangguran, relasi hingga presentasi pencapaian. Tabel ini mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buneau, Kabupaten Mamuju sebagai lokasi penerapan sistem e-government berbasis website. Waktu penelitian berlangsung April sampai Juni 2025 dengan tahapan meliputi pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi dan pengujian. Adapun gambaran umum sistem implementasi antarmuka, implementasi beranda halaman. Beranda merupakan tampilan utama ketika masyarakat mengakses sistem informasi e-government desa Buneau. Pada halaman ini ditampilkan sambutan singkat yang jelas, tujuan portal sebagai gerbang layanan digital desa yang cepat, transparan dan akuntabel. 2. Implementasi login. Laman login digunakan sebagai pintu masuk bagi pengguna yang ingin mengakses sistem e-government desa Buneau sesuai dengan hak akses.
Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar di fitur tambahan seperti ingat saya dan tautan lupa kata sandi disediakan untuk memudahkan proses implementasi autentikasi. 3. Implementasi dashboard masyarakat. Halaman dashboard masyarakat merupakan tampilan utama setelah pengguna berhasil login sebagai warga. Pada halaman ini, masyarakat dapat langsung mengakses menu navigasi yang terdiri dari beranda, ajukan layanan, riwayat pengajuan, serta profil akun. Form singkat untuk mengajukan layanan baru dengan memilih jenis layanan yang diinginkan, sehingga proses permohonan menjadi lebih cepat. 4. Implementasi pengajuan. Halaman pengajuan digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan layanan administrasi desa secara daring. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jenis layanan yang tersedia melalui menu dashboard drop-down, menuliskan keperluan secara jelas pada kolom yang disediakan serta mengunggah berkas pendukung dalam format PDF, JPG atau PNG dengan batas ukuran maksimal 5 MB. 5. Implementasi riwayat pengajuan. Halaman riwayat pengajuan menampilkan daftar seluruh layanan yang pernah diajukan oleh masyarakat melalui sistem e-government. Pada halaman ini, setiap pengajuan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi jenis layanan, status pengajuan, tanggal permohonan, serta tombol aksi untuk melihat detail lebih lanjut. 6. Implementasi dashboard admin. Halaman dashboard admin merupakan pusat kendali utama bagi perangkat desa dalam mengelola sistem e-government. Pada tampilan ini ditampilkan ringkasan data berupa jumlah pengguna, layanan aktif, total pengajuan konten layanan, serta entry APBDS. 7. Implementasi master layanan. Halaman master layanan digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh jenis layanan administrasi desa dapat diajukan masyarakat. Pada halaman ini ditampilkan daftar layanan lengkap beserta deskripsi masyarakat, syarat pengajuan, dan status layanan. Implementasi konten. Halaman konten berfungsi untuk mengelola informasi publik berupa berita, pengumuman, maupun halaman profil desa yang ditampilkan kepada masyarakat. Pada halaman ini ditampilkan daftar konten dalam bentuk tabel yang berisi judul, tipe konten, status publikasi, waktu diterbitkan, serta menu akses untuk mengedit atau menghapus. Implementasi APBDS. Halaman APBDS digunakan untuk mengelola dan menampilkan data anggaran pendapatan dan belanja desa secara transparan. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan entry baru, mengedit atau menghapus data APBDS sesuai periode dan kategori. Tersedia fitur filter berdasarkan tahun dan kategori anggaran sehingga memudahkan pencarian data lebih spesifik. Implementasi pengguna. Halaman pengguna digunakan oleh admin untuk mengelola data akun yang terdaftar dalam sistem e-government Desa Bonyau. Pada halaman ini ditampilkan daftar pengguna lengkap dengan informasi nama, kontak, peran, serta status aktif atau non-aktif. Implementasi pengaturan. Halaman pengaturan berfungsi untuk
konfigurasi dasar sistem e-government Desa Boneo agar sesuai dengan identitas desa dan kebutuhan operasional. Pada halaman ini, admin dapat mengatur identitas desa. Kesimpulan yang saya ambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rancangan dan implementasi sistem informasi e-government berbasis website pada Desa Boneo berhasil diwujudkan sesuai dengan kebutuhan administrasi dan informasi publik desa, serta yang dibangun mampu menjawab rumusan masalah, yaitu menyediakan rancangan sistem yang terstruktur melalui model DVD, relasi tabel, kamus data, serta rancangan antarmuka, dan mengimplementasikannya menjadi aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh admin maupun masyarakat. Saran agar sistem informasi e-government Desa Boneo dapat dimanfaatkan secara optimal, disarankan kepada perangkat desa untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala, baik dari sisi data maupun teknis. Pengelolaan juga perlu diberikan pelatihan dasar agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik serta menjaga keamanan data. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem ini agar partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan digital desa semakin meningkat. Inilah hasil pemaparan penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat siang.